Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Assalamualaikum Buya. Saya hamba Allah dari Batam, izin bertanya Buya. Dalam hadis disebutkan wanita itu dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Saya punya calon Buya. Calonnya ini akhlaknya bagus, sholatnya rajin, tahu sopan santun, dan tata krama. Orangnya kreatif, tapi Buya, yang mau saya tanyakan masalah keturunannya. Dia memiliki seorang ayah yang mana waktu ibunya itu menikah dengan ayahnya menjadi seorang mu'alaf. Tapi setelah lahir anaknya ini, tiba-tiba ayahnya kembali lagi kepada agama asalnya. Namun ibunya tetap muslim dan akhirnya ibunya memutuskan bercerai dengan ayahnya. Menurut pendapat Buya, bagaimana dengan anaknya ini yang akan saya nikahi Buya? Sedangkan orang tua saya tidak setuju karena dia keturunan non-muslim. Padahal anak ini tidak pernah kontak sama sekali dengan bapaknya, dan juga dia ini anak yang soleh Buya. Masya Allah. Nabi menyebutkan dalam himbauan, tungkahul mar'atu li arba'in, kalau ingin menikah dengan seorang perempuan karena 4 hal. Pilih. Bijamaliha, limaliha, wali hasabiha, wali diniha, fatfar bidatid dini taribat yadak, atau kama qala Rasul. Jadi boleh saja seseorang terpesona dengan mula-mula, bukan sampai lalu mengambilnya. Terpesona itu adalah kebiar pertama dengan kecantikannya. Oke. Setelah itu adalah dengan mungkin orang tuanya cukup. Oke. Kemudian hasab. Hasab ini bukan nasab. Memang ada yang menafsiri adalah hasab adalah nasab. Akan tapi hasab lebih banyak dimaknai oleh para ulama. Hasab itu adalah perilaku dan watak. Bukan nasab, bukan linasabiha, lihasabiha. Hasab itu adalah watak kepribadian. Kan kita pernah menemukan orang wataknya naudzubillah, wataknya itu bohongan, wataknya itu sombongan, itu ada. Wataknya itu membantahan, ya enggak, wataknya itu nyelekitan, wataknya itu masya Allah, itu watak itu. Makanya orang nikah milih ngapain ngambil yang watak-wataknya nggak benar, suruh berbenah dulu baru dinikahi, kan begitu. Karena watak itu sangat mempengaruhi. Adapun masalah nasab sudah masalah kafa'ah babnya beda. Kafa'ah nasab ya harus dijaga itu. Cuman masalah nasab ini jangan sampai kita merendahkan orang yang nggak punya nasab. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrati, bahkan semua yang terlahir dalam anaknya pencoleng bisa saja waliullah. Bapaknya perampok, kemudian sama ibunya dibawa pergi supaya nggak makan rezeki dari bapaknya. Nggak harus jadi perampok, bisa jadi menjadi kekasih Allah. Jangan dihubung-hubungkan dengan ayahnya, apalagi ini cerita ayahnya murtad. Dosa apa yang lebih gede dari murtad? Tapi jangan dihubung-hubungkan. Maka pinanglah dia, apalagi dia punya ayah semacam itu. Anda orang baik insya Allah, dan semoga wanita itu adalah benar-benar wanita baik. Jangan dihubung-hubungkan dan jangan dibahas tentang ayahnya. Ayahnya sudah murtad, barangkali dengan Anda menikahi putrinya, lalu Anda bisa berkomunikasi dengan ayahnya, masuk Islam kembali. Dan nasabnya sambung memang. Kenapa? Karena waktu menikahi adalah dalam keadaan masuk Islam. Biarpun setelah itu murtad. Jadi, adapun setelah itu kalau ada orang perhatian dengan nasab, sah-sah saja. Rawaitan al-Quddasas dan sebagainya, Dimanul Khadra dan sebagainya, para ulama mengatakan tidak boleh jadikan pegangan sehingga bersuudzon dengan orang hidup di keluarga keturunan yang jelek, nggak boleh. Misalnya, wah ini dulu mbahnya begini, pasti anaknya begini, nggak boleh begitu, nggak dibenarkan. Mbahnya, bapaknya, anaknya. Kita lihat kesolehannya, kesolehahannya, kebaikannya, hendaknya kita mengarah ke sana. Cuma kalau nanti bisa bertemu di samping hasabnya, perilaku wataknya itu lembut baik, punya nasab, ya itu tentu itu kelebihan lagi. Artinya jangan sampai kita tuh merendahkan siapa. Nabi sudah menyebutkan ala fitrah, suci, bersih, nggak ada dosa.
nggak ada urusan dengan ibunya. Biarpun itu anak zina, yang zina ibu bapaknya, ibunya itu, bukan anaknya. Nggak ada hubungan, jangan dibawa-bawa dia. Dia adalah fitrah, meninggal sebelum balik masuk surga, dia mulia. Kalau dia menjadi ulama juga mulia, nggak ada urusannya. Ingat kemarin, tafsir kemarin, biarpun bapaknya orang benar, orang soleh, tapi anaknya keluar dari manhaj ayahnya, keluar. Nggak dianggap Nabi Nuh dengan putranya. Maka urusannya adalah urusan agama. Pribadinya dia, akhlaknya, kebaikannya itu saja. Semoga Allah menjaga semuanya. Allah berikan kepada kita segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam.